Bersiap. Marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu lanjut ke topik kita hari ini, Ibu absen dulu. Bu Wati. Yang pertama, Nurlinda. Hadir Bu. Siska Riani. Hadir Bu. Rizky Amalia. Hadir. Rizky Rusman. Hadir Bu. Arun. Alfa. Arun. Alfa Ibu. Alfa Bu dan keterangan. Macet kamu kemarin malam Bu, dan tidak mau masuk rumah. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tuh yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan bagian tubuh-tubuhan dengan tepat. Coba Ika baca tujuan pembelajaran kedua. Peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, siapa membacanya? Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tubuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan percaya diri. Ya. Nah, untuk itu Ibu akan mengambil asesmen awal atau Ibu akan tes awal peserta didik untuk melihat di mana minat dan bakat, di mana pengetahuan peserta didik di awal. Coba scan yang ada di atas. Sudah? Ibu? Sudah? Sudah? Sudah Ibu. Ya. Oke, nah sekarang coba jawab pertanyaan yang ada di kuisis. Sudah? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi tubuh-tumbuhan, Ibu akan memberikan sebuah literasi. Nanti peserta didik coba simpulkan apa maksud dari video literasi tersebut ya. Iya Ibu. Hari ini kita belajar apa ya anak-anak ya? Mata pelajaran kita bukan ya? Kayaknya bukan deh. Kalau tidak salah, hari ini kita belajar aku juga suka, tapi belajar tentang peduli lingkungan juga penting. Karena menjaga kebersihan sama halnya kita peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Ya, Bella, nggak salah. Itu Bella, udah datang tuh. Iya, Adel, ayo duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan fokus belajar bagaimana penerapan menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Karena Nah, sekarang dari video yang tadi dilihat, ada yang mau memberikan kesimpulan apa maksud dari video di atas? Saya Bu. Ya, coba nanti, ayo. Dari video Bu kita disuruh untuk menjaga lingkungan. Ya, tuh ada yang lain, Ika. Tidak membuang sampah Ya, sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan. Peduli terhadap lingkungan. Betul, peduli terhadap lingkungan. Linda, Tidak menjawab bodoh. ayo Linda, Menjaga kebersihan lingkungan Ya, nggak boleh begitu ya, Nak. Tidak boleh. Kita masuk pada materi tumbuh-tumbuhan. Tadi kan sudah dijelaskan kita itu harus peduli lingkungan. Sekarang kita masuk materi
pada tumbuhan itu biasanya kita lihat ada daun, ranting, bunga, dan ada bibit berbuah. Hari ini kita coba mengenal bagian dari tumbuhan dan kegunaannya. Tapi akar ini merupakan bagian tumbuhan yang digunakan dalam tanah. Tapi beberapa jenis tumbuhan ada yang memiliki akar di atas tanah. Akar berfungsi untuk memperluas dan menyambungkan dan menyerap makanan dari dalam tanah. Batang ini membuat pohon bisa berdiri tegak. Daun ini sangat berguna untuk tumbuhan melakukan fotosintesis atau mengolah makanan. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Nah, dari video tersebut ada yang bisa sebutkan 5 bagian tumbuhan apa? Ada akar, daun, bunga, apa yang satu? Buah. Ini termasuk apa? batang, Ini bunga, Apa bunga bisa dimakan? Tidak. Ini apa? daun. Sudah bisa mengidentifikasi tumbuh-tumbuh atau lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak jawab. Ini sudah sesuai dengan asesmen awal atau tes pengetahuan yang tadi dikerjakan ya. Nah, coba kelompok mahir kerjakan ya. Kelompok awal, kelompok berkembang 2 orang ya di sini. Sekarang kerjakan lembar kerjanya. Sudah, Bu. Oke. Sekarang sebelum kita melihat hasil diskusi, coba kita uji konsentrasinya anak-anak sekalian ya. Perhatikan ya di depan. Uji konsentrasi. Coba kelompok awal dulu. Coba presentasikan hasil lembar kerjanya. Tapi malu, harus percaya diri ya. Ayo. Ketawa terus sih kamu. Coba tunjukkan ke teman-temannya. Apa itu? Jelaskan coba apa ini panahnya kemana. Yang pertama, akar bagaimana bentuknya akar? Serabut. Nah, berakar seperti berjari ya. Ini batang. Batang. Nah, bunga. Kemudian ada daun, ada buah. Oke, berkembang temannya. Sekarang kelompok berkembang. Ya.
Carilah informasi mengenai fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Kemudian tuliskan sesuai bagiannya pada gambar di bawah ini. Nah, daun fungsinya tempat terjadinya proses fotosintesis. Bunga tempat terjadinya penyerbukan dan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah sumber makanan yang dapat dikonsumsi manusia. Batang sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari tanah belakang. Ya, terima kasih Bu Elvira. Sekarang kelompok akhir, ayo maju. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berakar, yaitu akar gantung, akar serabut, dan akar tunggal. Yang ketiga, sebutkan fungsi utama batang bagi tumbuhan, yaitu sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Pertanyaan dulu. Kasih semua jawabannya anak-anakku sudah betul ya. Apa fungsi batang, fungsi daun, fungsi bunga. Nah, selanjutnya dari hasil kerja kita apa ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Nah, sudah paham. Kalau begitu, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu kasih penguatan terlebih dahulu ya. Yang bagian tumbuhan yang pertama ada apa? Akar. Yang kedua? Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Bunga. Yang terakhir? Buah. Nah, selanjutnya untuk fungsi bagian tubuh tumbuhan yang pertama akar dapat pokok fungsi yang kedua fungsi ketiga mengangkat makanan dari dalam tanah ke bagian itu semua fungsi dari akar. Nah, selanjutnya jenis akar ada 2, akar serabut dan akar tunggal. Bagaimana itu akar serabut? Ada bisa kasih contoh? Akar serabut. Saya Bu, Ya, Iki. kelapa. Ya, betul. Pohon kelapa sudah pernah lihat akarnya? Sudah. Akar serabut dia banyak. Kalau akar serabut. Nah, akar tunggal. Ada yang bisa kasih contoh? Akar tunggal. Mangga. Iya, mangga, akar tunggal juga. Bunga mawar, akar tunggal. Sudah paham? Paham. Nah, selanjutnya batang berfungsi untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Pembawa nutrisi, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Itu fungsi dari batang. Selanjutnya jenis-jenis batang. Batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu seperti yang keras. Nah, batang basah apa contohnya? Termasuk padi Bu. Iya, batang basah. Itu kan tidak keras ya. Selanjutnya daun. Daun berfungsi sebagai fotosintesis. Yang kedua pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Bagaimana kalau tidak ada daun? Bisakah anak-anakku ini menghirup? Tidak bisa karena O2 keluar dari daun. Nah, jenis-jenis daun yang pertama Menyirip, melengkung, lurus, dan menjadi. sudah kelihatan kan perbedaannya, ada yang mirip,
Sudah paham? Sudah paham? Paham, Ibu. Sudah jelas? Jelas. Oke, sekarang coba Ibu kasih tepuk semangat. 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 Oke, itu bersama semuanya. Nah, dari akhir pembelajaran kita hari ini kesimpulannya yaitu ada 5 tumbuh-tumbuhan yakni akar, daun, tanam, bunga, buah. Itu mempunyai perannya masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran, coba ketua kelasnya memimpin doa. Bersiap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum